mau tidak mau proklamirkan keyakinan yang telah kita yakini itu dan kita telah menerima hukum Allah, maka akui dan proklamirkan, akui bahwa memang itu tiada hukum yang lebih sempurna kecuali hukum Allah, tiada hukum yang lebih baik kecuali hukum Allah, tiada hukum yang lebih adil dan lebih bijak adalah hukum Allah. Karena ketika Allah melahirkan hukum yang bijak, maka akan terlahir bajak. Bila Allah memberikan kebijakan kepada hambanya, maka akan lahir kebajikan setelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahibail kiram yang saya cintai dan yang Allah muliakan, serta sahabat semua yang senantiasa setia dengan menyaksikan pengajian sederhana atau kajian tentang mengenal Islam, iman dan ihsan. Alhamdulillah pada kesempatan kemarin kita telah membahas tentang rukun Islam, yang rukun Islam itu ada 5. Pertama syahadat, kedua sholat, 3 puasa, zakat, dan haji. Yang pertama syahadat telah kita bahas sebagian, di mana rukun syahadat itu terbagi 2. Yang pertama syahadat syar'an, yang kedua syahadat munjin. Syahadat syar'an, yang penting orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka orang tersebut sudah diakui sebagai orang muslim. Namun untuk mengetahui dan mendalami sejauh mana keimanan seorang, maka syahadat yang kedua ini akan menjadi acuan, yaitu syahadat munjin, yang mana syaratnya atau rukunnya kemarin telah kita bahas sebagian. Pertama itu ma'rifat, yang mana ma'rifat bisa kita ketahui dengan pertama idrakun jazimun, yang kedua muwafiqun lil waqi'i, yang ketiga ada dalil. Nah, yang kedua dari rukun atau dari komponen syahadat munjin itu ialah qabul. Mungkin cara menulisnya gini ya, qabul. Artinya setelah orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia wajib menerima setiap aturan yang Allah berikan. Jadi semua aturan yang Allah cantumkan dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, dalam Sunnah, dan dengan ijma ulama, wajib dia terima. Maka biasanya setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat selalu diikuti dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba, ridho aku untuk Allah sebagai Tuhanku. Abil Islam dina, dan Islam itu sebagai agamaku. Nabi Muhammadin Nabi, dan Nabi Muhammad SAW itu adalah nabiku, dan selanjutnya. Maka itu disebut dengan qabul. Berarti ketika seseorang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia tidak menerima, bahkan dia tidak mau melaksanakan semua aturan-aturan yang Allah turunkan, maka sudah dipastikan orang tersebut muslim dohirnya tapi kafir batinnya. Dia mengaku sebagai orang muslim karena dia memang mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi pada hakikatnya dia tidak mau menerima aturan Allah, maka orang tersebut digolongkan kepada orang munafik, sebagaimana yang Allah firmankan, wa minan nasi may yaqulu amana billah wa ma hum bimu'minin.
amana billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumin, seperti yang dijelaskan di awal-awal surah Al-Baqarah yang menceritakan tentang Abdullah bin Ubay, di mana dia itu adalah seorang tokoh yang memang dulu digadang-gadang sebagai seorang yang akan memimpin kedua suku, yaitu Bani Aus dan Bani Khazraj. Tapi setelah datangnya Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, maka dia pun merasa tersisihkan sehingga dia itu menjadi seorang munafikin. Orang yang mengaku di hadapan manusia bahwa dia iman kepada Allah, yakin terhadap Allah, tapi dia tidak menerima hukum Allah, karena di akhirnya Allah menjelaskan wa ma hum bimumin, tapi dia tidak iman. Itu yang dimaksud dengan munafik i'tiqadi, karena munafik itu ada dua, pertama munafik i'tiqadi, yang kedua munafik amali. Nah, dari penjelasan demikian, untuk kita sebagai seorang muslim yang memang menginginkan sebagai muslimina haqqo atau mukminina haqqo, yang sebenar-benarnya muslim dan yang sebenar-benarnya orang mukmin, maka setelah kita meyakini Allah itu Tuhan dan setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kita terima hukum Allah. Jangan diterima sebagian-sebagian. Hukum yang akan menjadikan kita di atas angin atau hukum yang sesuai dengan nafsu kita terima, sementara hukum yang tidak sesuai dengan nafsu kita tolak. Nah, hal itu yang tidak boleh, karena hukum Allah itu mutlak, ya kan? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, faulaika humul munafikun, faulaika humul fasiqun. Itu dijelaskan dalam surah Al-Maidah 3 berturut-turut bahwa barang siapa yang tidak menggunakan hukum Allah, maka dia sudah dipastikan kafir, munafik, fasik, zalim dan fasik. Nah, dari hal ini untuk kita pelajari dan untuk kita dalami, mau tidak mau, wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW melalui irisan Rasulnya itu adalah pada hakikatnya untuk kita semua, dan itu adalah hukum untuk kita, dan itu adalah pilihan yang terbaik dari Allah untuk kita. Itu yang dimaksud dengan qabul. Yang ketiga, hukum atau komponen yang ada dalam syahadat itu adalah iddi'an. Artinya mengakui. Mau tidak mau proklamirkan keyakinan yang telah kita yakini itu, dan kita telah menerima hukum Allah, maka akui dan proklamirkan. Akui bahwa memang itu tiada hukum yang lebih sempurna kecuali hukum Allah. Tiada hukum yang lebih baik kecuali hukum Allah. Tiada hukum yang lebih adil dan lebih bijak adalah hukum Allah. Karena ketika Allah melahirkan hukum yang bijak, maka akan lahir bajik. Bila Allah memberikan kebijakan kepada hambanya, maka akan lahir kebajikan setelahnya. Contoh yang konkret adalah ketika Allah melarang seseorang untuk berbuat zina, untuk mendekati zina. Karena secara tidak langsung kebajikan yang akan kita terima ialah menjaga keturunan kita, menjaga harkat dan martabat kita, juga menjaga saudara kita dan menjaga kehormatan kita. Terus Allah memberikan hukum barang siapa yang membunuh harus dibunuh. Harus dibunuh lagi, artinya dikisos. Yang artinya kalau hukum Allah dijalankan, maka setidaknya orang untuk membunuh itu berpikir 2 kali. Karena kalau dia membunuh seseorang yang selain kafir harobi, ya, karena yang tidak dimuliakan oleh syara itu nanti kita bahas di depan, itu ada beberapa hal. Yang pertama ada anjing galak, babi, dan orang yang meninggalkan sholat, orang yang murtad. Nah, maka terus ada 5 hal yang memang tidak Allah muliakan, berarti boleh kita bunuh. Yang pertama anjing yang galak, yang kedua babi, yang ketiga orang yang meninggalkan sholat, yang keempat orang yang murtad, yang kelima orang yang zina muhsan. Nah, ketika orang itu berpikir untuk membunuh atau dia punya keinginan untuk membunuh, maka dia berpikir ulang. Kalau saya membunuh selain daripada orang yang zina muhsan, orang yang murtad, dan orang yang meninggalkan sholat, maka dia berpikir ulang.
nanti saya juga akan dibunuh lagi. Nah, itu hal itu yang akan dia pikir bolak-balik sehingga dia tidak mungkin mengakui dan tidak mungkin melakukan hal itu. Bahkan kalaupun dia dimaafkan oleh keluarganya, maka dia wajib membayar diyah. Bayar diyah itu dengan memberikan untanya dengan bermacam-macam, ada unta bintu hakok, misalkan bintu labun dan sebagainya, atau untanya yang bikrun, artinya unta yang belum dikawinkan, atau unta yang berumur beberapa tahun. Nah, itu nanti kita akan bahas di bab jinayah insyaallah, kalau ada Allah berkenan memperpanjang usia, memberikan kepercayaan usia untuk kita, insyaallah kita bahas di bab jinayah. Karena di fikih itu ada 4 aspek yang akan kita bahas. Pertama ubudiyah, yang kedua muamalah, yang ketiga munakahah, yang keempat jinayah. Nah, ini akan kita bahas per satu poinnya insyaallah dalam kesempatan yang mungkin akan jauh lebih banyak lagi di bab-bab selanjutnya, karena dari bab ubudiyah saja mungkin kita akan menghabiskan banyak waktu dan banyak durasi. Yang kedua di bab muamalah, yang bab muamalah itu seperti bisnis, gade menggade gitu kan, jual beli dan sebagainya. Terus bab munakahah, talak, waris dan sebagainya, pertikahan, wali, terus hakim dan sebagainya. Dan yang keempat adalah bab jinayah, bunuh-membunuh, kisos, jilid, ta'jir dan sebagainya. Nah, yang terakhir setelah kita menerima hukum Allah dan mengakui hukum Allah, maka tidak sah seseorang kalau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke, jadi kalau kita susunkan dari awal, seseorang boleh dikatakan muslim, seseorang boleh dikatakan dia sebagai seorang mukmin atau seorang muslim, sebagai seorang Islam, kalau dia meyakini Allah itu Tuhan. Yang kedua, sesuai dengan faktanya. Yang ketiga, punya dalilnya. Yang keempat, dia punya mau menerima hukum yang Allah berikan. Terus yang selanjutnya, dia mengakui bahwa tidak ada hukum yang sempurna adalah hukum Allah, tidak hukum yang lebih adil adalah hukum Allah. Maka tidak cukup sampai di sini. Maka ada syarat yang selanjutnya adalah harus diucapkan. Artinya lafaz. Sejauh manapun seseorang meyakini bahwa Allah itu Tuhan, dia mau menerima hukum Allah, dia mau mengakui hukum Allah, tapi dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia tidak termasuk orang Islam. Karena ini harus diucapkan. Maka orang yang mau masuk Islam itu selalu ada kata mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kan? Jadi mau tidak mau ini harus diucapkan. Sama meskipun syahadatnya syahadat syar'an diucapkan wajib. Loh, kok kan yang penting hatinya? Karena hati dalam fikih itu hanya dijadikan sandaran niat. Selain daripada itu, niat benar, niat salah, baik atau buruk, di fikih tidak ditilai hal itu. Tidak menjadi acuan hukum. Karena nanti baik dan buruk, mahmudah dan madmumah nanti kita akan bahas di bab tasawuf. Itu akan yang akan menjelaskan tentang bagaimana mengelola hati supaya ada pancaran kepada tubuh dan menjadi akhlak yang baik. Itu akan kita bahas di kitab tasawuf. Sementara di kitab fikih cuma menjadikan hati itu sandaran niat. Selain itu 99% akan membahas tentang lafaz, perilaku, dan bukti. Seorang sholat, yang penting dia melaksanakan sholat 4 rakaat, tapi secara dohiriyah kita tidak melihat bahwa dan tidak mendengar bahwa orang itu mengucapkan dalam hatinya niat secara pandangan kasat mata, maka dia sudah sah sholatnya. Meskipun pada hakikatnya kalau dia meyakini bahwa dia tidak mengucapkan niat, maka dia tidak sah menurut dia. Tapi kalau menurut saya yang melihat misalkan, berarti dia sah sholatnya. Karena saya secara pribadi tidak mungkin bisa melihat apa yang dikerjakan oleh hatinya. Nah, itu yang mungkin
kita bahas sederhana saja dari pembahasan syahadat ini karena berkaitan dengan tauhid. Dan kembali lagi saya sarankan untuk mengenal tauhid, silakan saja monggo dilihat lagi kajian-kajian tauhid kemarin itu meskipun dalil ijmali karena dalam sarah kitab Safinatun Najah yang menjelaskan tentang iman, dalam tingkatan iman yang dua ini wajib, yang pertama iman taklid, yang kedua iman ilmu, itu wajib kita usahakan. Maka setidaknya kita meyakini Allah itu punya argumen, punya alibi, punya dalil untuk menjadikan dan meyakini bahkan menjadi landasan bahwa kita meyakini Allah sebagai Tuhan, kita meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan, dan kita meyakini sebagai makhluk Allah adalah sebagai ciptaan. Nah itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan tentang pembahasan syahadat kali ini. Insya Allah di kesempatan selanjutnya kita sudah memasuki pembahasan tentang fikih, yaitu pembahasan tentang sholat. Nah sholat ini insya Allah kita akan bahas beberapa langkah. Pertama mungkin akan kita bahas apa itu yang nama sholat, rukun sholat, syarat sholat, dan sebagainya. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.